Kita bakal masuk ke yang namanya warna dasar. Nah, di materi ini itu, aku bakal kasih penjelasan dulu. Tailwind CSS menyediakan berbagai utilitas warna yang memudahkan kita eh, untuk mengatur warna latar belakang, text border, shadow, hingga efek hover dengan mudah dan konsisten. Dengan dalam Tailwind juga, warna sudah diklasifikasikan ke dalam skala warna shade seperti 50, 100, hingga 900, di mana angka yang lebih rendah adalah warna yang lebih terang, dan angka yang lebih tinggi adalah warna yang lebih gelap. Sekarang kita bakal balik lagi ke Nah, di sini kita bakal cari yang namanya colors. Nah, di sini guys, tuh, ini itu adalah contoh-contoh warna-warna yang disediakan nama Tailwind ya guys. Nah, tampilan-tampilan warnanya pun lebih menarik dan lebih bagus gitu. Nah, ini tuh bukan dari RGB tapi dari apa ya? Kurang tahu. Tapi pokoknya ini tuh tampilannya lebih bagus deh daripada itu gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini tuh shade-shade ya. Jadi semakin kecil dia semakin terang sama dari 50, 100, 200, 300, 400 sampai 950. Dan ini tuh warnanya udah bener-bener gelap banget tuh guys. Untuk penggunaan normalnya biasanya ada di 500 ini. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Tuh, ini tuh kayak cara pemakaiannya. Kalau misalnya kita mau pakainya dia buat background. Jadi ada div, class, background sky, berapa ininya, shade-nya, baru dia ditutup lagi sama div. Nah, sekarang using color utilitas. Nah, use color utilitas light back, white, border pink 300, and text gray 150, set the different color provides the elements in your design. Nah, contohnya di sini tuh buat nge-set the background color, set the text color, set the text decoration color, set the border color. Itu banyak banget tuh. Kalian bisa lihat the outline color, box shadow, inside box shadow, break shadow, inside ring shadow, accent color, carrot color, fill color, stroke color. Itu kayak banyak banget guys yang bisa buat kita pakainya dari warna-warna tersebut. Nah, kita turun lagi ke bawahnya. Di sini tuh kita nggak bisa nge-adjust opacity-nya. Jadi kalau memang kita itu pengen pakai opacity, terus warnanya tuh belum kelihatan banget kan. Jadi kayak bayangannya itu tuh kurang gitu. Nah, kita di sini bisa ngetambahin kayak 75. Terus pokoknya ampe tuh, lihat nih bayangannya dari ini kayaknya 50 nih, ini, ampe dia bener-bener jelas. Itu tuh bisa banget ya guys. Cara penggunaannya tuh gini, ntar di garis miringin baru ditambahin. Jadi setelah shade baru garis miring baru penambahan opacity-nya. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Di sini juga kita tuh bisa custom color kita gitu. Pokoknya kita tuh bisa nge-customnya jadi kayak apa yang kita mauin. Tuh, kalau kita ada color hitam. Pokoknya ini contohnya kalau misalnya kita mau nge-customin color kita. Nah, sekarang kita bakal nyobain lagi
nyobain langsung gitu maksudnya ke VS Code yang kita udah buat tadi. Jadi kita langsung aja buka ke VS Code kita dan langsung lagi ke index.html. Lalu ini tadi kita udah ngasih di sini. Terus sekarang kita bakal ngasih namanya border. Border. Aduh, bordernya kita bisa kasih sky. Nah, warnanya sekitar 600. Terus tadi kita bakal masukin yang itu namanya border sky, nggak, bukan, kita bakal masukin border for. Selanjutnya, kita bakal masuk ke yang namanya container. Jadi, container adalah elemen yang digunakan untuk membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Nah, kelas container ini di Tailwind CSS secara otomatis menyesuaikan lebar elemen berdasarkan breakpoint yang telah ditentukan. Fungsi kontainer juga, yang pertama itu membuat layout yang rapi dan terpusat. Yang kedua, menyesuaikan lebar elemen berdasarkan ukuran layar atau responsif. Yang ketiga itu mencegah konten meluas hingga tepi layar. Nah, breakpoint pada kontainer juga itu, aku nggak bisa nampilin fotonya. Sebenarnya di sini ada penjelasannya. Di situ ada breakpoint pada kontainer. Breakpointnya ada SM atau small. Dia itu ada max width-nya itu 640 pixel. Sedangkan yang buat MD atau medium dia di 768 pixel. Dan di LG atau large itu 1204 pixel. Yang XL extra large-nya itu ada di 12.880 pixel. Nah, buat yang 2 kali L atau extra large-nya itu ada di 1536 pixel.
Tadi sore bukan 1200, 1280 piksel. Nah, itu yang buat extra large-nya. Dan sekarang kita bakal langsung tes aja. Tadi kan kita udah jelasin tentang max width-nya sama pixelnya atau dia itu masuknya ke small, medium, large, atau yang lain-lain. Di sini kita bakal langsung aja buat contohnya ya. Jadi buat di bawahnya head to toe ini kita bakal bikin div baru. Nah, kita enter aja. Nah, terus juga di bawahnya sini kita bakal tulis kayak ini Valentine. Nah, di sini juga kita bakal masukin ke kelasnya. Nah, di sini jadi kita bakal kasih kelasnya container. Kan tadi kita membahas tentang container. Background itu mungkin di Cia 500 dan warna teksnya kita ganti jadi white ya. Sorry. Di sini juga kita bakal masukin background, yaitu ada di Cian. Kayaknya ini aku harus nulis sendiri. Baru ada teks white. Nah, kita bakal Ctrl S dan kita bakal ngeliat di web saver. Ini harusnya aku ini dulu. Aku komen ya. Nah, sekarang udah jadi, guys. Nah, di sini kita bakal coba Ctrl Shift I. Nggak bisa ya? Bentar. Munculnya yang ini sih. Oh, ini memang dia di workspace apa gimana? Oh, ini. Kita apa ini ya? Biar dia gede.
kita bakal masuk ke margin. Margin itu digunakan untuk memberi jarak antara elemen dengan elemen lain di sekitarnya. Jadi M kayak bintang itu margin di semua sisi. Kita juga bisa menggunakan spesifik margin di sisi tertentu. Misalnya ada MT dash bintang margin top. Jadi MB margin bottom, ML itu margin left, MR itu margin right, MX itu margin horizontal, left and right, MY itu margin vertikal top dan bottom. Nah, di sini aku bakal ininya aku bakal ini aja. Di sini kita bakal bikin lagi materi margin. Terus nanti kita bakal bikin contohnya. Di sini aku bakal bikin div baru, div. Terus di situ tuh ada tulisannya margin. Nah, di sini itu kita bakal kasih namanya kelas lagi kayak sebelumnya. Nah, di sini tuh kita bakal menjelaskan, kita bakal bikin lagi yang kayak tadi. Jadi kita bakal masukin BG blue 500, terus text white. Jadi kita bakal Ctrl S, terus habis itu kita buka di live server. Semoga ada. Nah, ini. Nah, jadi kita bakal iniin juga. Coba kita Ctrl Shift 1 I. Tuh. Nggak tahu ini kenapa dia ukurannya mengecil banget. Coba kita gedein. Nah, sudah kita besarin dan nah, tadi informationnya itu tadi kan adalah margin adalah yang memberikan jarak antara satu elemen dan elemen-elemen lainnya. Nah, sekarang kita bakal ke flashback kita lagi. Dan nah di sini kita bakal tambahin coba M atau margin. Terus kita bikin dash baru 4. Coba aja bisa ya. Nah, udah jadi tuh. Dia tadi agak melengkung dan ini tuh agak petak gitu ya guys bentukannya. Nah, kita bakal lihat lagi di sini. Kalau setahu aku di sini tuh margin yang 4 ini adalah margin 1 rem atau 16 pixel. Itu yang 4 ini. Nah, kita bakal balik lagi terus kita tadi kita buka browser. Nah, di sini kita bakal lihat deh. Just tuh sekarang udah beda guys. Kalau misalnya yang aku lihat dari sininya itu, dia kayak di sini tuh ada ininya. Kayak misalnya ada elementsnya, tapi aku nggak tahu ya ini elemennya yang mana gitu. Jadi udahlah kayak gini aja. Nah, sekarang tuh lanjut lagi ke Google. Kita buka lagi ke bagian tailwindnya. Terus kita cari itu yang namanya kita scroll sampai kita ketemu yang namanya margin. Nah, di situ tuh banyak tuh kelas-kelas marginnya. Ada apa aja tuh? Pokoknya banyak banget ya. Ada margin berapa, margin ini skalanya, ada margin auto, ada margin inline gitu. Pokoknya ada banyak dan itu tergantung kita tuh mau makainya yang bagaimana. Misalnya kita maunya margin auto, berarti kita pakainya menggunakan itu. Terus kalau kita scroll sampai ke bawah lagi tuh makin banyak karena dia emang sebanyak itu.
Terus kita scroll di situ ada cara pemakaiannya. Kalau kita mau pakai margin tuh gimana cara makainya tuh. Di situ ya. Terus nah, setelah itu lihat ini masih. Nah, di situ juga ada basic example. Terus kita scroll ada adding margin to a single site. Jadi dia kayak buat single site-nya gitu. Lalu materi yang kita akan pelajari itu adalah typography. Typography adalah bagian penting dalam desain web karena mengaruhi cara penggunaan, membaca, dan memahami konten. Tailwind CSS menyediakan berbagai utility classes yang memudahkan kita untuk mengatur font size, font weight, text alignment, line height, dan decoration. Nah, kita langsung aja buka lagi ke Google-nya, terus kita masuk ke kategori typography. Nah, di sini. Dan dia tuh mulainya dari font family, font size, font smoothing, font style, font weight, font stretch, font variant numbering, letter spacing, line claps, line height, line style image, line style position. Nah, terus banyak lagi. Dan di setiap topiknya itu ada banyak juga, ada beberapa lah utility kelasnya. Kita nggak bakal bahas semua, tapi kita bakal bahas yang paling sering digunakan. Kayak font family, font size, font weight gitu kan sering banget digunakan tuh kan. Nih, font size, font weight itu kayak memang udah familiar di kita. nah, di sini kita bakal bikin ininya dulu. Terus kita materi tentang typography. Ntar di sini juga kita itu ngebuatnya cuman kayak sebagai simpel-simpelnya aja. Terus kita buat lagi di sini tentang font family, terus terus di sini ada div. Jadi ini tuh kayak lumayan panjang banget ya guys. Terus kita tulis di sini adalah hello. Baru kita tambahin dia kelas. Setelah itu terus kita Ctrl Shift baru turun. Jadi ada 3. Terus kita bakal tambahin yang namanya font family. Kita bakal namain yang namanya font sans. Terus ini tuh kita bikinnya 3 berbeda-beda karena kan banyak tuh contohnya kan. Terus ada juga font serif yang kedua. Terus habis itu yang ke ininya kita bakal tambahin font kayaknya kita mau pakai font mono. Kita pakai font mono. Setelah itu kita kontrol. Nah, kita buka live servernya. Udah kelihatan ya perbedaannya. Dari atas dia agak kecil, tengahnya sedang, yang bawahnya itu bentukannya agak lebih besar. Terus kita balik lagi ke sini. Terus kita cari ya font family. Nah, di sini tuh kelas-kelasnya tuh banyak banget. Nah, terus kita kayak mana cara dia kalau misalnya kita mau nge-custom. Terus di situ ada penjelasannya. Tuh kalau misalnya kita mau ke custom, terus itu ada kelas baru gitu. Terus sekarang kita akan scroll lagi. Nah, sekarang di sini kita balik. Terus kita bakal kita enter ke bawah. Terus kita di sini kita ngebuatnya namanya adalah
font size. Nah, kita tuh langsung aja di sini masukin div dan terus habis itu kita tulis di sininya adalah font size. Setelah itu kita kontrol, baru kita shift turun ke bawah. Di situ kita bakal langsung tambahin yang namanya kelas lagi. Lalu kita tambahin font namanya warna apa itu? Font XS. Terus sama aja di bawahnya juga kayak gitu. Di bawahnya kita bukan font deh, kita ini makainya ke teks ya. Aduh, salah aku. Teks LG. Terus kayak gitu juga yang ini tuh pakainya teks X. Itu teks berapa? Terus habis itu yang paling bawah juga kita kasih 4x1 berapa sih? Terus kita buka aja live servernya dan di situ langsung kelihatan yaitu bentuk-bentuk fontnya udah berubah. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita mau ambil fontnya itu dari Google, tapi karena ribet dan nggak ribet juga sih karena aku udah pernah belajar. Karena kita di sini bikin videonya itu dicepet-cepet, maksudnya kayak kita bikin videonya itu sesuai penyampaian aku, jadi aku di sini nggak masukin itu ya. Terus kita buat lagi di bawahnya line height. Nah, di sini kita bakal buka namanya font weight. Itu ada utilities from controlling the font weight of the element. Terus banyak banget kelasnya, ada kelasnya thin, extra light. Nah, terus ini kita bakal bikin ininya, kita lihat aja, kalian bakal lihat aja ini kayak mana aku bikinnya di situ div. Terus kita masukin lorem. Nah, ini loremnya. Ntar kita perbaikin loremnya ya, biar tampilannya dia lebih bagus. Terus kita masukin loremnya, kita maunya 200 kata. Nah, itu udah masuk ya, itu udah 200 kata. Terus kita tinggal pindah-pindahin. Sebenarnya seingat aku kalau misalnya mau benerin gini tuh pakainya Prettier ya. Nah, terus udah itu kita pindah-pindahin, taruhin ke bawah. Pokoknya nah, terus dan ini kita sambung lagi. Pokoknya kita tuh udah bagus ya, tapi ini masih kepanjangan, jadi kita bakal turunin lagi guys. Turunin lagi. Sampai dia udah nggak terlalu kepanjangan lagi dah. Nah, kita bakal turunin terus.
Sebenarnya sih udah ya ini ya. Udah kan. Terus di sini kita bakal nambahin namanya kelas. Ini maaf ya ada suara berisik, ini saya di pinggir jalan. Terus ada teks text box. Nah jadinya kayak gini. Ini pokoknya ini adalah hasilnya dari yang tadi. Udah. Terus sebenarnya ini kita disuruh bikin 2 gitu ya. Nah terus habis itu kita langsung aja masuk ke font. Nah kita masuk ke font color. Di font color nih kita pertamanya masukinnya div, terus kita pencet halo Neisha. Kalian bisa masukin apa aja yang kalian mau ditulis itu. Terus langsung aja ke kelas. Kelasnya adalah background blue 500. Nah udah jadinya kayak gini kalau kita udah gencet live servernya. Terus oh ya di sini kita langsung masuk ke font color. Nah font colornya udah kita kasih div kelasnya, baru teks. Jadi kayaknya ada yang salah. Tuh, baru bener guys, tadi ada yang salah. Nah, terus kita bakal lanjut terus ke bawahnya. Di sini kita bakal tulis lagi namanya font weight. Tuh kita bakal masukin div lagi di awalnya. Habis itu kita tulis font weight gitu, font dash weight. Terus kita masukin yang namanya clash. Kelasnya adalah bold aja. Terus kita bakal buka lagi open with live server. Nah di sini kan dia udah tulisannya jadi bold kan. Nah terus kita masukin lagi yang namanya font style. Nah awalnya pasti dimulai dengan div dulu. Terus font style dash style kita tulisnya. Setelah itu kita kasih kelas di awal. Terus di dalamnya juga kita kasih italic gitu. Nah terus kita langsung aja masuk ke font decoration.
hitam fontnya biar didekorasi. Daripada kita taruh div, terus kita tulis di sininya ini inline kelasnya terus open with live server. Nah, ini adalah hasilnya dari yang tadi kita udah buat. Nah, tuh di situ fontnya bold, terus kita italic, terus yang inline. Nah, di sini itu kita bakal langsung aja ke letter spacing. Control letters for controlling the coding. Nah, gini. Jadi ini kita bakal lanjut ke